Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpantun dalam matematika. Membawa keranjang dari Sumbawa, berisi apel berserta nanas. 3 bilangan sangat istimewa, diberi nama triple Pitagoras. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teorema Pitagoras. Kali ini kita akan membahas tentang triple Pitagoras. Baiklah, untuk membahas tentang triple Pitagoras ini, mari kita saksikan beberapa buah ruas garis yang dengan ukurannya masing-masing. Kita perhatikan berikut ini. Pertama, kelompok pertama ada 3 buah garis yang masing-masing ukurannya 3, 4, dan 5. Kemudian kelompok yang kedua yaitu ukuran garis 2, 3, dan 4. Sekarang kita perhatikan dia akan membentuk sebuah bangun yaitu segitiga. Kemudian kelompok yang kedua, kita perhatikan. Nah, terbentuk 2 buah segitiga. Ada perbedaan di situ. Yang pertama kita lihat, jadi kelompok bilangan yang ruas garisnya ukurannya 3, 4, dan 5, itu adalah merupakan sisi-sisi segitiga siku-siku. Karena membentuk segitiga siku-siku. Kemudian kelompok ruas garis dengan ukuran 2, 3, dan 4. Nah, di sini kita lihat bukan merupakan sisi-sisi segitiga siku-siku. Karena salah satu sudutnya lebih dari 90, yaitu sudut tumpul. Nah, setelah kita saksikan tadi 3 buah garis yang masing-masing membentuk segitiga, satu segitiga siku-siku, yang satu bukan segitiga siku-siku. Selanjutnya kita bahas, yaitu kita coba ambil kelompok bilangan yang pertama 3, 4, 5. Kita misalkan A itu sama dengan 3, B sama dengan 4, dan C sama dengan 5. Kemudian kita ambil teorema Pitagoras atau rumus Pitagoras. Lalu kita masukkan A itu kita ganti dengan 3. Sehingga 3 kuadrat. Kemudian B kita ganti dengan 4. C kita ganti dengan 5. Kemudian 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16. Kemudian 5 pangkat 2, 25. Sehingga 9 tambah 16 sama dengan 25. 9 tambah 16, 25, kemudian sama dengan 25. Nah, kita peroleh, jadi kelompok bilangan 3, 4, dan 5 itu memenuhi teorema Pitagoras. Selanjutnya, kita coba lagi yang kelompok ruas garis yang kedua, yaitu yang bilangannya 2, 3, dan 4. A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 4. Nah, karena yang paling panjang adalah 4, berarti di sini kita ambil, coba lagi masukkan ke dalam rumus Pitagoras. A kita ganti 2, B ganti dengan 2, dan C ganti dengan 4. Lalu kita hitung, 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, kemudian 4 pangkat 2, 16. Lalu 9 tambah 4 atau 4 tambah 9 dapat 13. Kemudian di sebelah kanannya 16. Nah, tidak mungkin kita lanjutkan dengan sama dengan. Karena 13 dan 16 tidak sama. Yaitu 13 kurang dari 16. Nah, sehingga bilangan 2, 3, dan 4 tidak memenuhi teorema Pitagoras. Jadi setelah kita saksikan tadi dari ruas garis yang membentuk segitiga, kemudian kita menghitung ruas garis tadi yang diwakili oleh kelompok-kelompok 3 buah bilangan dengan kita uji dengan teorema Pitagoras. Jadi yang kelompok pertama
yaitu 3, 4, 5 adalah termasuk triple Pythagoras. Lalu, apa itu triple Pythagoras? Yaitu 3 buah bilangan bulat yang merupakan panjang dari sisi segitiga siku-siku. Yang tadi yang pertama kita saksikan, kemudian kita uji dengan rumus Pythagoras, dan ternyata 3 buah bilangan tadi juga memenuhi teorema Pythagoras. Jadi 3, 4, 5 itu adalah triple Pythagoras. Baik, tadi kita sudah melihat bahwa satu buah kelompok bilangan yang kita sebut dengan triple Pythagoras. Namun, triple Pythagoras itu sangat banyak. Lalu bagaimana cara kita menentukan triple Pythagoras tersebut? Nah, untuk itu kita saksikan tabel berikut ini. Pertama, pada kolom pertama ini kita beri nilai 2. Kemudian B 1. Nah, pada kolom A kuadrat dikurang B kuadrat, A ini kita ganti 2, B kita ganti 1. Sehingga di sini 2 pangkat 2, 4, 1 pangkat 2, 1, sehingga 4 dikurang 1 dapat 3. Kemudian, kolom berikutnya yaitu kolom 2AB, A kita ganti 2, berarti 2 kali 2, 4. Ini 1 kali 1 dapat 4. Kemudian pada kolom A kuadrat plus B kuadrat, A-nya kita ganti 2, berarti 2 pangkat 2, 4. B ganti 1, 1 pangkat 1, 2 per 1, sehingga 4 ditambah 1 dapat 5. Nah, sehingga 3, 4, 5 ini kita sebut dengan triple Pythagoras. Nah, selanjutnya kita coba triple Pythagoras yang kedua. A ini kita ganti dengan 3. B kita ganti dengan 1. Berarti di sini 3 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2, 9. 1 pangkat 2, 1. Berarti 9 dikurang 1 dapat 8. Ini juga 3. Ini 1. 2 kali 3. 6 kali 1 dapat 6. Kolom sini. Kemudian di sini 3 pangkat 2, 9. 1 pangkat 2, 1. Berarti 9 ditambah 1 dapat 10. Sehingga 8, 6, 10 ini adalah triple Pythagoras. Selanjutnya, kolom A kita ganti A dengan 3, kemudian B dengan 2. Sehingga di sini 3 pangkat 2, 9. Kemudian di sini 2 pangkat 2, 4. 9 dikurang 4 dapat 5. Kemudian di sini 3 dengan 2, 2 kali 3, 6, 6 dikali 2, 12. Sehingga dapat 12 di sini. Kemudian di sini 3 pangkat 2, 9. Kemudian 2 pangkat 2, 4. 9 tambah 4 dapat 13. Sehingga 5, 12, 13 ini adalah merupakan triple Pythagoras. Jadi kalau semua bilangan yang ini 5, 12, 13 masukkan ke teorema Pythagoras, maka dia akan memenuhi syarat Pythagoras dan akan terbentuk segitiga siku-siku. Demikian juga yang 8, 6, 10. Kalau kita masukkan ke dalam teorema Pythagoras, dia akan menjadi benar. Dan kalau kita buat segitiganya, dia menjadi segitiga siku-siku. Lalu bagaimana untuk melanjutkan ke bawahnya ini? Karena sangat banyak masih. Ada aturannya. A ini kita ganti dengan bilangan, ada aturannya. B juga kita ganti aturannya. Yaitu bahwa rumus triple Pythagoras, yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat, itu bilangan pertama. Bilangan keduanya adalah 2AB, kemudian bilangan ketiga adalah A kuadrat plus B kuadrat. Nah, apa syaratnya? Nah, syaratnya adalah A ini harus lebih besar dari B. No, 2 dengan 1 lebih besar. 3, 1, 3, 2. Lalu 3, 3 tidak boleh. Nah, di sini nanti 4, 4, 1, 4, 2, dan seterusnya. Itu aturan untuk mendapatkan triple Pythagoras dengan rumusnya. Baik, selanjutnya akan kita coba menyelesaikan sebuah soal, yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita bisa membuktikan segitiga itu siku-siku atau bukan.
Baik, soalnya yaitu pada sebuah segitiga ABC diketahui panjang AB 9 cm, panjang BC 12 cm, dan panjang AC 15 cm. Pertanyaannya, tunjukkan bahwa segitiga ABC itu adalah siku-siku. Baik, kita selesaikan soal ini. Pertama, nah, untuk membuktikan bahwa apakah segitiga ABC itu siku-siku, nah, tadi kita gunakan teorema Pythagoras. Yaitu, yang pertama, karena di sini yang terpanjang adalah AC, berarti sisi terpanjang. Kita coba dulu sisi terpanjang, kita hitung. AC kuadrat sama dengan, nah, kita ganti dengan 15. Sehingga 15 pangkat 2, 225. Selesai yang ini. Kemudian, menurut teorinya ada jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Yang ini. Nah, ini sisi terpanjang, kuadrat sisi terpanjang. Ini jumlah kuadrat sisi siku-siku. Pertama, AB 9 pangkat 2. Kemudian yang BC 12, 12 pangkat 2. Sehingga kita peroleh 9 pangkat 2 dapat 81. Kemudian 12 pangkat 2 dapat 144. Kemudian kita jumlahkan. Sehingga hasilnya 225. Itu adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan 225. Ternyata kita lihat sama. Ya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan 25. Nah, karena AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat atau kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Maka segitiga ABC tersebut adalah termasuk segitiga siku-siku. Demikian pembahasan kita tadi. Sekarang selanjutnya adalah yaitu soal. Ada 3 buah soal yang akan dicoba. Yang pertama yaitu membuat atau menentukan triple Pythagoras dengan menggunakan rumus triple Pythagoras. Nomor 2 adalah yaitu membuktikan segitiga itu siku-siku atau bukan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Yang ketiga adalah soal dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mengerjakan. Baiklah, pada pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.